Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam NKRI, saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini Senin 1 Juni 2026, tepatnya 86 tahun hari lahirnya Pancasila. 1 Juni 1945, kini Senin 1 Juni 2026. Berarti genaplah sudah 86 tahun umur negara NKRI ini. Dengan lahirnya Pancasila, berarti negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap bersatu, tidak bercerai-berai, di mana ada Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu negara Republik Indonesia, dan burung Garuda sebagai lambangnya, dan benderanya adalah merah putih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah Tuhan itu Esa, Ahad, tunggal. Di mana di negara kita NKRI ini, di bawah burung Garuda ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bahasa, agama, ras, dialek, adat istiadat, terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak ragam bahasa dan dialek. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, meskipun berbeda-beda agamanya, negara menjamin itu. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara yang hidup di bumi Pancasila ini wajib memeluk suatu keyakinan yang namanya agama. Wajib mengakui adanya Tuhan yang disembah. Tidak boleh tidak bertuhan. Diakui oleh negara kita, dijamin keberadaan penduduknya yang bebas agama itu. Kemudian dia menjalankan agama itu sesuai dengan ibadah yang dianutnya. Terdapat di dalam pasal 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Jadi di negara Pancasila ini harus memiliki agama. 6 agama yang diakui: agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan aliran kepercayaan. Yang tidak beragama tidak boleh hidup di bumi Pancasila. Atau orang ateis tidak mengakui Tuhan, itu harus hengkang dari bumi Pancasila ini. Meskipun berbeda-beda agama, itu adalah toleransi yang kami berikan kepada umat yang ada di Indonesia ini. Apapun agamanya, kita tetap bersatu di bawah NKRI. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin toleransi itu. Tegas Allah katakan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Walaupun di dalam Al-Quran Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallah Islam.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, diterima, diridhai di sisi Allah hanyalah satu, agama Islam. Namun Allah tidak pernah memerintahkan untuk memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama. Apa itu? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tiada paksaan bagi kamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, mari kita saling rukun menjaga ketertiban dan kelancaran beribadah di negara bumi Pancasila ini tanpa ada suatu kerusuhan. Kita tetap lakum dinukum waliyadin. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun yang diselenggarakan oleh pemimpin kita, kita wajib mentaati. Di dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ilah akhir ayat. Taati Allah, taati Rasul, dan taati patuhi pemimpin di antara kamu. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, seorang pemimpin membuat aturan harus kita ikuti, harus kita patuhi. Asalkan kebijakan yang dibuat itu pro kepada masyarakat. Kebijakan itu tidak pro kepada suatu golongan, atau kebijakan yang dibuat itu menentang aturan Allah dan aturan Rasulullah. Artinya membenarkan suatu hal yang maksiat, yang tidak diredai oleh Allah, itu tidak wajib kita patuhi. Yang kita patuhi adalah yang diperintahkan Allah dan Rasulullah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, sila kedua itu hendaklah kita diperlakukan secara kemanusiaan, tiada membeda-bedakan antara satu sama lain. Tidak pro kepada individu, kelompok, golongan tertentu, tapi pro kepada masyarakat seluruhnya. Sehingga tercapailah yang namanya keadilan itu. Ada kemanusiaan, ada keadilan. Beradab, itu yang kita jalankan di dalam negara NKRI ini. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat. Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dalam segala firman-Mu. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Saudaraku, kita memang wajib harus bersatu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Akibat berselisih itu kita akan tiada ketenangan, tiada kekompakan. Ada kerusuhan dan ada keributan, tidak ada nyaman dan kedamaian kita menjalani kehidupan di bumi Pancasila, negara NKRI ini. Apa-apa sedikit bertengkar, apa-apa sedikit menghina, apa-apa sedikit membuli, apalagi yang namanya dalam media sosial itu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang berlaku semestinya, dihujat itu semuanya. Menyampaikan pendapat boleh, tapi kita harus memiliki adab dan kita tetap bersatu. Berbeda-beda isi pemikiran dan tingkatan taruh cara seseorang itu mengambil suatu keputusan lewat hasil pemikiran tadi, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun yang disampaikan oleh orang itu, pejabat itu rendah dari kita strata kuliahnya, kalau itu bernas dan menuju persatuan Indonesia, kita harus tetap menerima itu. Dan jangan saling menghujat, karena itu adalah biang
dari perpecahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhir ayat. Sampai ayat yang terakhir. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai, hendaklah bersatu padu. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam menjalankan roda pembangunan di negara NKRI ini, seorang pemimpin hendaklah membuat suatu kebijakan yang pro kepada masyarakat. Apapun hendaklah dimusyawarahkan, hendaknya pro kepada kepentingan masyarakat, jangan kepada kepentingan individu, kepentingan keluarga, diri dan kelompok. Ya, tumpul ke bawah, tajam ke atas, jangan begitu. Hendaklah pro kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tenang dalam menjalani yang namanya kebijakan, keputusan, undang-undang. Ya. Di dalam Al-Quran juga telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasyawirhum fil amr, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu azim. Maka hendaklah kamu bermusyawarah dalam suatu hal, suatu urusan. Apabila mencapai musyawarah mufakat itu, berazamlah, beritikadlah, menjalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Serahkan kepada Allah. Kalau sudah keputusan itu diambil terbaik untuk semuanya, serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang suka bermusyawarah, orang-orang yang suka berserah diri kepadanya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, sila yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, tidak ada perbedaan apapun agamanya, bahasanya, dari mana dia, asalkan dia hidup di bumi Pancasila, berarti dia saudara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita wajib menjalankan dengan penuh rasa keadilan. Jangan ada semena-mena kepada kelompok dan golongan tertentu. Jadi dengan tidak semena-mena masyarakat akan mendukung program-program dari pemerintah. Kalau seandainya program pemerintah itu tidak ada keadilan, tentu masyarakat akan mudah menghujat, mudah akan melakukan demonstrasi, karena dia akan menuntut haknya. Karena memang harus dilakukan dengan adil. Apapun itu bentuknya, hendaklah pro kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dan melarang perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah makna dari Pancasila. Dari sila pertama sampai sila terakhir, hendaklah kita dapat menginternalisasikan dalam kehidupan keluarga, bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah.